Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Aku hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah Terimalah hati, pikiran, dan jiwa ragaku. Biarlah aku mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu saat ini melalui doa novena Beato Dionysius dan Redemptus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di mana saja Anda berada, salam jumpa lewat media online YouTube ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan refleksi singkat dengan judul Dipanggil Menjadi Sahabat Yesus di Tengah Himpitan Zaman. Di dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengar tadi, dikatakan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi sahabat, untuk mengasihi orang-orang yang kita jumpai. Sama seperti Yesus yang telah mengalami kasih Bapa itu, Ia telah datang ke dunia untuk menunjukkan dan memberikan kasih-Nya yang luar biasa itu kepada manusia. Maka sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk mengasihi seorang akan yang lain. Perintah untuk saling mengasihi merupakan ciri khas panggilan kekristenan kita. Kalau kita menyatakan diri sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, itu berarti konsekuensi yang akan kita tanggung adalah mengasihi. Mengasihi berarti kita menghargai dan menerima sesama kita apa adanya mereka, tanpa kita memandang bulu jabatan, kekayaan, ataupun tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Mengasihi tanpa mempedulikan segala aspek-aspek lahiriah maupun kriteria-kriteria tertentu yang bisa menghambat kita untuk menerima sesama dengan baik. Di dalam Injil tadi juga dikatakan bahwa Yesus tidak lagi menyebut kita hamba, melainkan sahabat. Kalau seorang hamba, dia tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Sebaliknya, seorang sahabat pasti akan diberitahukan segala sesuatu yang akan diperbuat oleh tuannya. Jadi seorang sahabat, dia mengetahui segala hal yang diperbuat oleh tuannya. Dan juga dia dituntut untuk mewujudkan, untuk menghasilkan buah berlimpah di tengah pelayanannya. Dalam rangka memperingati pesta Beato Dionysius dan Redemptus, kita diajak untuk belajar dari Yesus sendiri
yang telah mengorbankan nyawanya untuk kita sebagai bentuk perwujudan kasih yang luar biasa bagi manusia. Dan sebagai Rasul Kristus, Beato Dionysius dan Redemptus telah meneladani sebagian kecil apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Mereka telah mengorbankan diri, mempertaruhkan nyawa mereka demi mempertahankan iman akan Kristus. Mereka telah dibunuh dan menjadi martir di tanah Aceh. Maka sebagai orang Katolik yang hidup di wilayah Indonesia ini, kita terinspirasi oleh keteladanan hidup Beato Dionysius dan Redemptus. Di dalam kisah dikatakan bahwa Dionysius ini pernah ditawarkan bahwa kalau dia memeluk agama tertentu, dia akan diberi kekayaan, wanita yang cantik, istana yang megah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Dionysius? Dia mengatakan demikian. Menjauhlah dari saya, kalian para algojo yang hina. Penderitaan yang saya alami karena Kristus adalah hiburan dan kegembiraan saya. Teruskan saja menyakiti saya, kalian akan lebih mudah mencabut nyawa saya daripada membuat saya goyah dalam iman. Sia-sia kalian menawarkan kepada saya istri yang kaya, kehormatan dan kemewahan, karena saya telah lama melepaskan semua itu saat mengucapkan kaul agung saya. Dionysius dengan tegas mengatakan, hai kalian para algojo yang hina, jangan pernah melakukan itu kepada saya, karena saya sudah lama melepaskan tawaran untuk mendapatkan istri yang kaya, kemegahan dan kemewahan. Dan hal itu saya lepaskan ketika saya mengikrarkan kaul agung. Ini menunjukkan konsistensi diri yang kuat dalam diri Beato Dionysius. Dia tidak segan-segan untuk melawan orang-orang yang menentang penghayatan imannya. Dia tidak tergiur dengan tawaran-tawaran duniawi. Bahkan dia dengan tegas menolak semuanya itu. Apa yang mau kita petik dari tindakan Dionysius ini? Di saat ini kita tahu banyak tawaran, banyak godaan, banyak iklan-iklan yang membuat orang minggat dari penghayatan iman Kristiani. Banyak orang yang meninggalkan iman Katoliknya hanya karena demi mendapatkan istri yang cantik atau suami yang ganteng, atau istri yang kaya atau suami yang kaya, atau juga orang-orang yang berpangkat. Banyak orang yang mengkhianati Kristus hanya karena demi pangkat dan jabatan. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang membuat orang menjual tubuhnya sendiri demi mendapatkan kenikmatan sesaat dan juga kekayaan yang tidak bertahan lama. Dan juga Beato Redemptus sejak masa mudanya dia telah menunjukkan kebajikan-kebajikan dalam hidupnya. Bahkan dia pernah dipercayakan untuk melaksanakan tugas sebagai penjaga gerbang dan petugas di sakristi. Dia melakukan semuanya itu dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Kata-kata humor yang keluar dari mulutnya membawa orang pada kegembiraan dan sukacita. Hal-hal itu membuat umat-umat yang dijumpainya merasa kerasan dengan keberadaan Redemptus. Semoga keteladanan Dionysius dan Redemptus membantu kita untuk tetap bertahan dalam iman di tengah himpitan zaman, menjadi sahabat Yesus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita. Ya Allah, Engkau telah memanggil Beato Dionysius dan Redemptus menjadi sahabat-sahabat-Mu. Mereka sungguh mencintaimu, sehingga mereka rela menumpahkan darah demi membela iman dan menyatakan kesetiaan kepadamu. Ajarilah kami mendengarkan sabdamu dan menghayatinya dalam hidup, sehingga kami semakin dekat padamu dan siap sedia menjadi saksi wafat dan kebangkitan putramu. Semoga melalui wujud kami,
kami mampu meneladani semangat kemartiran mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Beato Dionysius dan Redemptus, doakanlah kami agar mampu menjadi saksi penderitaan Kristus di tengah dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.